wada'un khas ala ru'usi ala riwayatil hafs, ya. Kalimatul Qur'aniyah laha wada' khas ala riwayatil hafs. Jadi yang akan kita pelajari sekarang ini adalah lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an yang memiliki bentuk bacaan khusus, ya, menurut riwayat Imam Hafs atau yang sering kita sebut dengan gharibul Qur'an. Apa itu gharibul Qur'an? Hukum-hukum bacaan dalam Quran yang menyalahi kaidah, ya, menyalahi kaidah. Yang mana kita sudah pelajari kaidah-kaidahnya. Contohnya misalnya kalau ada hak domir bertemu dengan selain hamzah maka dia dibaca dengan 2 harokat. Tetapi ada ayat-ayat tertentu yang tidak boleh dibaca seperti itu walaupun kaidahnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang diturunkan oleh Jibril seperti itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut dengan gharibul Quran, ya, hal-hal yang aneh, tidak sesuai kaidah dalam Al-Quran. Dan itu tidak bisa dipertentangkan karena sudah seperti itu. Dan para imam tuh juga berbeda-beda, ya. Tapi karena kita sekarang memakai riwayat Imam Hafs di Indonesia, maka kita mempelajari khusus untuk ini, ya. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, hukmus shad fi yabsutu wa ikhwatiha. Hukum shad, hukum huruf shad pada kata wa yabsutu wa akhwatiha. Yang pertama kita lihat di surah Al-Baqarah. Jika ibu-ibu mendapati kata sod kemudian di atasnya itu ada huruf sin, maka menurut riwayat Hafs mengatakan bahwa jika ada seperti ini maka dianjurkan untuk membaca huruf sod itu dengan huruf sin, ya, bukan dengan huruf sod. Saya ulang ya, Bu. Kalau ibu temukan dalam Al-Quran ada huruf sod, kemudian di atasnya ada huruf sin, maka dianjurkan untuk membaca huruf sod itu dengan huruf sin. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kata dasar dari kalimat itu sendiri. Ya, jadi kalau kita membahas tentang ini, kita akan kembali ke bahasa Arab. Jadi disesuaikan dengan akar kata dari kalimat tersebut. Ya, ini menurut Imam Hafs. Silahkan untuk surah Al-Baqarah dibaca, Ibu Indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanatan fayudha'ifa lahu. Hasanah bukan hasanatan. Oh iya, Mi. Maaf. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Oke, diringankan shotnya jadi sin. Wa yabsu, wa yabsutu. Ini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu Indah, di atasnya kafiroh itu ada tanda wakof. Apa nama simbolnya? Waqaf apa ya? Jaiz ya, Mi? Jaiz. Oke. Nah, simbol jaiz itu untuk wakof apa? Waqaf jaiz itu untuk simbolnya ya, waqaf kafi ya, Mi ya? Wakof kafi. Oke. Kemudian apa maksudnya jaiz? Jaiz itu artinya boleh wakaf, boleh juga tidak. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Satu pertanyaan lagi. Ya, Mi. Di kata fayudha'ifahu lahu. Di situ fayudha'ifahu hukumnya mat apa? Fayudha'ifahu lahu mat sila sugro, Mi. Yang kemudian di depannya lahu Mat sila tawila.
Iya, Sila alhamdulillah. Kubro. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Lanjut Ibu Fitri ya, di ayat surah Al-A'raf ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوعجبتم أن جاءكم Tahan ذكر dulu, ditahan dulu di ikhfa-nya. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل Nah, stop dulu. Di sini namanya ibtida qobih. Tidak boleh ya. Jadi cari ke belakang dulu, cari kata yang tepat. Boleh dari mirrabbikum. Atau dzikrum mirrabbikum. ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم Minkum. ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم Liyunzi ikhfa. ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح Khulafa'a laisa khulafai. Khulafa'a. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح قوم نوح وزاد من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة Bastoh. من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا على الله لعلكم تفلحون. Di sini fadkuru panjangkan dulu 4 sampai 5, baru A-nya 2 harokat. Fadkuru ala Allahi. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Ya. Baik, Bu Fitri. Kalimat fil khalqi bastoh. Di atasnya ada tanda wakof. Apa nama simbolnya? Apa namanya? Ini apa ya nama simbolnya, lupa. Ada yang ingat Ibu-ibu? Ya, al-waslu aula. Ya, tanda wakof untuk apa Wakof ini? kafi. Al-waslu aula. Ya, oke, wakof. Wakof ka? Wakof kafi. Apa maknanya? Apa artinya al-waslu aula? Al-waslu aula. Apa ya? Wasal itu sambung ya. Al-waslu sambung, aula atau tidak gitu loh ya. Al-waslu aula. Jadi boleh sambung, boleh tidak. Ya. Tapi diutamakan wasol.
Bukan wasl. Kalau al-waqfu aula diutamakan berhenti. Kalau al-waslu aula diutamakan wasol. Ya. Oke. Baik, kemudian di kalimat ala ya. Ini wakof apa? Mat apa? Yang fazkuru Ya, matobi laisa matabi'i. ma Ada ada hamzah mendahului mat. Mat apa ibu-ibu ada yang ingat? Mat badal nih. Mat badal ya. Jadi hati-hati mat badal dengan mat tabi'i itu hampir mirip. Tapi kalau ada hamzah mendahului mat, entah itu dia alif atau ya atau waw sukun, maka dia pasti mat badal ya. Oke, satu lagi pertanyaan untuk Bu Fitri. Tuflihun. Kita wakaf dengan mat apa? arif besok. Arid lis sukun. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu tadi ya Ibu, contoh-contoh huruf sod dibaca dengan sin. Jadi ditipiskan, tidak ditebalkan. Menurut Imam Hafiz. Ya. Nah, masih menurut beliau, jika ada huruf sod, kemudian ada sin di bawahnya, bukan di atas, di bawahnya, maka dianjurkan huruf tersebut dibaca sod. Ya, dibaca dengan sod. Sudah keterangan, huruf sin kecil di bawah huruf sod menunjukkan bahwa Imam Hafiz meriwayatkan bacaan tersebut, huruf sod tersebut dibaca dengan sin dan sod, tetapi dengan sod lebih masyhur. Ya, jadi boleh dibaca sin, boleh baca sod, tapi dengan sod itu lebih afdol. Oke, silahkan Ibu Hikmah, surah At-Tur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am indahum khazainu rabbika am indahum khazainu. Tahan dulu di ikhfa-nya. Tahan di ikhfa. Am indahum gitu Mi. Ya. Am Masya Allah. indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ke Ibu Atia dulu ya. Hikmah jaringan tak hilang tadi. Ibu Atia ada? Iya, Mi. Ya, silahkan diulang surah At-Tur. Am indahumul khadainu rabbika amhumul Allahu la. Seperti itu ya, Bu. Jadi, wasol 6. Yang pertama. Yang kedua, matnya 2 harokat saja. Dibaca 2 harokat. Contoh. Alif lam mim Allahu la. Ya, jadi yang kedua, yang pertama mimnya 6 harokat, yang kedua mimnya cuma 2 harokat dan dua-duanya boleh dibaca ya. Oke, silahkan Ibu Ani. Silakan dipraktekkan kedua-duanya Bu Ani. Wasol dengan baca 6 dan wasol dengan baca 2. Halo Bu Ani, jaringannya bagus? Iya Umi, saya ke Umi cekat-cekat, astagfirullah. Oh iya, yang mana Umi?
Silakan dibaca contohnya dua-dua, yang dibaca 6 harokat dan yang dibaca dengan 2 harokat. Halo, Wasol ini dengan 6 yang dan mak wasol yang dengan 2. ayat Yang 2, Ali ayat Imran ayat 1 1 sama 2. 2. Iya, Oh iya. Oh, alif lam mimnya yang dianukan di sini Mi ya. iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama dulu. Alif lam mim. Enggak boleh wakof. Baca dengan wasol. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang Coba kedua, dicontohkan baca dengan wasol. oh, Jadi ayat kayak mana tuh, 1 Mi? sambung ayat 1 sambung ayat 2. Oh, Tidak berhenti ya. iya. Tidak wakof ya, tidak wakof di ayat 1. Iya, Mi, iya, Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Salah, Mi. Oh, astagfirullah. Kayaknya enggak kedengaran suara aku, Mi. Terdengar. Cuma agak Oh, putus-putus. astagfirullah ya Allah, Fuan Mi. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu bacaan yang kedua. Mimnya cuma 2 harokat. Yang pertama dulu. Mimnya Yang 6. pertama. 6 dulu, Oh, yang baru masuk ke Allahu. Oh iya. Astagfirullah, Fuan Mi. Yang pertama dan kedua apa tadi? Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, cara kedua. Yang kedua lagi nih ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu cara membaca Nggak surah Ali kedengaran, Imran Mi. ayat 1 dan 2 ya, ibu-ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke berikutnya di halaman 50. Bacaan Ismam. Hukmu tamanna fi surati Yusuf. Ibu-ibu ingat tidak? Ini surah Yusuf ayat berapa, Bu? Silakan dibuka surah Yusufnya, dicari. Kalau tidak salah ayat 11. Nah, hukum membaca ta'manna dalam surah Yusuf itu ada 2, ya. Ada 2 menurut Imam Al-Jazari dan riwayat Imam Hafs. Yang pertama itu dibaca dengan rom. Rom itu dengan memberikan nun pertama, nun sukun pertama, itu dibaca dengan dhamma setengah harokat. Ya, jadi bukan 1, setengah. Karena memang asalnya seperti itu, Bu. Dia asalnya rom. Jadi cara bacanya seperti ini. La ta'manuna, la ta'manuna. Jadi bukan la ta'manuna, manuna itu 1 harokat. Jadi dia dibaca cuma setengah harokat ya, dibaca dengan setengah harokat. Jadi saya ulang. Pertama dibaca rom, dibaca dengan ta'manuna, ta'manuna, manuna. Kemudian yang kedua dibaca dengan ismam. Kalau dibaca dengan ismam,
maka huruf nun pertama itu disukunkan, kemudian diidghamkan atau dimasukkan ke huruf nun kedua, disertai dengan membentuk isyarat dhammah pada kedua bibir. Ya, nah ini yang lazim kita pakai. Ini yang lazim dipakai, ismam. Kita jarang pakai rom, ya. Ismam. Nah, cara membaca ismam itu ada 4 caranya, Ibu-ibu. Ya. Ada 4 cara. Yang pertama, memonyongkan di awal. Ya, memonyongkan bibir di awal. Ibu-ibu sudah dapat ayatnya? Ada yang sudah dapat, Ibu? Saya, Mi. Oke. Nah, yang pertama, dimonyongkan di awal. La ta'manna. Jadi setelah dimonyongkan langsung tarik ya. La ta'manna. Itu cara pertama. Cara yang kedua dimonyongkan di akhir ya, di akhir gunnah. La ta'manna. La ta'manna. Ketika sudah mau berakhir baru bibir dimajukan ke depan. Sebagai ungkapan bahwa di situ ada huruf huruf dhammah ya. Kemudian cara yang ketiga dari awal sampai akhir. Ya. Dan ini yang paling banyak dipakai, yang paling lazim dipakai. Wala ta'manna ta'manna. Ini yang lazim ya Bu ya. Kemudian cara yang keempat itu di tengah-tengah saja. Wala ta'manna ta'manna. Jadi ada 4 caranya. Yang pertama memonyongkan bibir ke depan di awal, yang kedua di akhir, yang ketiga sepanjang dengung, yang keempat di tengah dengung. Oke. Jadi itu cara membaca Yang keempat tadi apa, Mi? Saya bilang Umi dimonyongkan di tengah saja tadi kalau tidak salah Kak. Dimonyongkan Iya, di cocok, Mi. tengah-tengah Yang saja. keempat di tengah ya? Iya, di tengah-tengah tengah-tengah saja Dede. Apa yang ketiga? Dimonyongkan dari awal sampai akhir. Oh iya, syukron. Iya. ternyata terkunci punya saya. Iya. Tapi Bu Hikmah kita dapat nih ayatnya. Iya, Umi. Astagfirullah, tidak terbuka mikrofonku. Iya, Umi, saya dapat. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la Ya abana ada sifar kan? Iya. Ya qalu ya abana. Betul, Mimi? Ya abana malaka la ta'manna. Qalu ya abana. Qalu ya Qalu ya abana Qalu ya abana ma laka la ta'manna. halo.
Diulang, suaranya hilang. Qalu ya aban Qalu ya Abana. Qalu ya abana Qalu ya abana ma laka la ta'manna Tak mauna. Jadi dia agak terdengar agak tebal sedikit. Tak mauna. la ta'manna Ya, oke. Habiskan ayatnya. la Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun Inna lahu. Perhatikan panjang pendeknya. wa inna lahu lanasihun. Ya, barakallah. Satu orang lagi ada yang tidak dapat ayatnya? Saya Mi. Ya, silahkan. Itu yang panjang pencet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, coba Bu Ani baca dengan bacaan Rom. Oh, Rom. Ya, Itu wala tak manuna atau dari awal Umi? dari awal. Dari awal ya. Oh iya. Bismillah. Mana ini? Qalu ya abana ma laka la ta'manuna. Agak baca, cepat Mimi. ya. La ta'manuna. Ta'manuna. Afwan. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Jadi seperti itu ya Ibu-ibu, cara membaca Rom dan cara membaca Ishmam dalam surah Yusuf. Baik, kita lanjut. Hukmu fama atan. Ya. Dalam surah An-Naml. Kalau dalam surah An-Naml ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu baca dengan wasol, ya itu biasa saja. Jadi bacanya fama ataniyallahu khairum mimma atakum. Nah, tapi ketika kita mau wakof, ya misalnya ibu baca, kemudian nafasnya habis di kata yang bergaris bawah, ini khusus di surah An-Naml ayat 36. Terus ibu-ibu suaranya habis di kata yang bergaris bawah, maka itu bisa dibaca dengan dua cara, ya. Yang pertama isbatul ya usakinah, menyebut ya sukunnya, ya. Jadi disebut ya sukunnya. Saya kasih contoh. Jadi yang mana ya sukunnya? Ini ada yang tanda siku-siku, itu menandakan di situ ada ya sukun. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani. Ya. Jadi boleh begitu cara berhentinya. Yang pertama. Yang kedua, kita wakuf dengan mat arid lisukun. Ya, tadi kan wakuf dengan mat tabi'iyah. Kita sini juga boleh berhenti dengan mat arid lisukun. Dengan
menghilangkan ya sukunnya, ya, yang siku-siku itu dihilangkan. Jadi kita wakaf di huruf nunnya saja, tanpa mengambil ya-nya. Seperti ini. Falamma ja'a Sulaimana qala atumidunani bimalin fama atan. Nah, itu cara kedua, ya. Jadi saya ulang, kita bisa berwakaf di situ dengan dua cara. Yang pertama dengan membaca ya sukunnya atau kita wakaf dengan mat tabi'i. Yang kedua, kita hilangkan ya sukunnya dan di wakaf dengan mat arid lis sukun. Silahkan Ibu Musda. Ada Ibu Musda? Silakan dibaca dengan dua cara ya. Falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani. Tuliskan juga kalau dalam. Oke, sekarang kalau Ibu Musda kehabisan nafas ya. Tadi kehabisan nafas di mana? Atani. Bukan, sebelumnya. Sulaiman ya. Sulaiman atumiduna nih. Iya. Nah, kalau kehabisan nafas di situ, silakan wakaf saja ya, tapi jangan langsung ibtida. Misalnya kehabisan di atumiduna nih. Qala atumidunan, ya kan? Nah, nanti sedikit. Qala atumiddunani bimalin fama atani. Oke, coba diulang. Jadi harus kalau mau wakaf silakan, tapi wakafnya yang cantik. Falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunani Falamma ja'a Sulaimana qala Tumiddunan. Falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunan. Qala atumiddunani bimalin fama ataniya. Allah. Ya. Wakafkan ya-nya. Qala ataniya. Yaumi. Bukan ataniya. Fama atani. Qala atumiddunani bimalin fama atani. Ya, itu. Allah. Nah, tidak boleh itu dari Allah. Balik. Mundur sedikit. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Nah, diperbaiki hukum ikhfa syafawinya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bagus. Sekarang cara kedua. Falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunani bimalin bimalin fa, ingat ikhfanya ya. Fama
qala atumiddunani bimalin fama atani. Cara kedua, itu cara pertama, tadi sudah. Sekarang cara kedua. Qala atumiddunani bimalin fama atan. Ya, bagus. Tapi nunnya jangan terlalu mengalir ya. Karena dia sifatnya bainiyah, bukan rokhawah. Fama atan. Sudah. Ya, Mi. Diulang sekali lagi. Qala atumiddunani bimalin fama atan. Oke, terus. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu ya ibu, ketika ibu-ibu wakof di kalimat ataniyah atau atan dalam surah An-Naml ayat 36. Lanjut. Ibu Quran dalam surah Az-Zumar. Nah, perhatikan ibu-ibu, dalam surah Az-Zumar, Imam Hafiz itu meriwayatkan kata do'fin dan do'fan pada surah Ar-Rum, bukan Az-Zumar ya, Ar-Rum, ayat 54 dengan huruf dod, fathah, itu boleh juga dibaca dengan dommah. Jadi, cara bacanya seperti ini. Yang pertama, dibaca seperti yang asli. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Cara kedua. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Nah, jadi kalau ibu pakai fathah di kata du'fin itu fathah semua. Tapi kalau ibu mau ganti dengan dhammah, maka semuanya diganti dengan dhammah. Jadi boleh dibaca dengan dua cara ya. Ini khusus di surah Rum ayat 54. Coba silakan Ibu Zakia dibaca dengan dua cara. Mustami. Ada Ibu Zakia? Bu Zakia izin mustami nih, lagi kurang sehat. Afwan. Syafakillah. Ibu Indah. Ya, Mi. Ini pakai yang fathah dulu kali ini, Mi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Fathah dulu ya, Mi, apa? Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin. Masih atur nafas. Ya, enggak apa-apa. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Oke, cara kedua. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Jadi seperti itu bacanya Ibu, boleh dua. Boleh dengan dua cara. Jadi kalau ibu-ibu dengar ada yang membaca dengan du'fin, itu tidak usah ditegur, ya. Karena memang boleh membaca dengan dua cara. Dengan du'fin, ada dengan du'fin. Ini khusus ya Bu, untuk surah Ar-Rum ayat 54, tidak berlaku untuk yang lainnya. Selanjutnya, kita pindah ke bacaan tashil. Bacaan tashil ini ada dalam surah Fusilat ayat 44. Jadi tashil itu menggabungkan ya. Jadi dia menggabungkan dua hamzah agar lebih mudah penyebutannya, lebih mudah dan meringankan. Nah, tashil ini terbagi dua, ibu-ibu. Tidak ada di bukunya, jadi ibu catat ya. Tashil itu terbagi dua, ada yang namanya tashil wajib dan ada namanya tashil jaiz. Yang mana yang dimaksud dengan tashil wajib dan tashil jaiz? Tashil wajib itu cuma ada di surah Al-Fusilat ini yang akan kita pelajari sebentar ini Bu ya. Cuma ada di surah Fusilat, satu-satunya di surah Fusilat ayat 44. Sementara tashil jaiz itu artinya boleh dibaca tashil, boleh dibaca fard. Ya, saya ulang. Jadi tashil jaiz itu boleh dibaca dengan tashil, boleh dibaca dengan fard atau mat fard. Masih ingat ya Bu pelajarannya mat fard? Mat fard itu yang kalau ada mat badal bertemu dengan huruf bertasydid. Nah, itu namanya mat fard pun. Nah, untuk tashil, saya ulang, tashil wajib cuma ada satu di surah Fusilat ayat dalam empat ayat ya Bu. Yang pertama itu di surah Al-An'am, silahkan Ibu coba buka, terutama yang mau membaca ini. Ibu Uci dengan Ibu Fitria ya, silahkan dibuka. Di surah Al-An'am itu ayat 143 dan 144. 143 dan 144. Sudah dapat, Bu? Surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Bu Uci sudah dapat belum? Nanti Bu Fitri, iya, Bu Fitri nanti buka surah Yunus ayat 53. Nah, saya kasih contoh dulu ya Bu, yang untuk bacaan tashil yang di sini, yang di buku yang dalam surah Fusilat ayat 44, yang ini tidak boleh dibaca fard, tapi cukup dibaca tashil saja. Diperhatikan.
walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Perhatikan ya Bu, jadi bukan kan ada dua hamzah ya, hamzah pertama dan hamzah kedua. Jadi tidak dibaca jami, tapi diringankan yang kedua. Diringankan yang kedua dan seolah-olah diganti dengan mat, tapi dia mengayun. A'jami wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Saya ulang sekali lagi, diperhatikan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Oke, coba silahkan Ibu Suci dibaca. Halo Ibu Suci. Ibu Suci enggak monitor? Kita pindah ke Ibu Fitria. Ayat 143 deh. Yang ini tadi, yang Fusilat ayat 44 dulu. Fusilat. Yang ada di buku. Oh, yang ada di buku. Ya, yang cukup dibaca dengan tasil saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyu wa arabi. Jadi dia tetap disebut tapi diringankan. A'jamiyyu wa arabi. Oke. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Nah, seperti itu ya. Sudah bisa ya Bu Fitri ya? Kemudian yang tadi, yang di Qur'anan itu tidak boleh ditarik, jangan dibaca Qur'anan aja. Tapi diberikan sifat bainiyahnya. Qur'anan ya, seperti itu. Oke, Bu Uci sudah monitor? Belum ya. Nah, ibu-ibu satu orang lagi ya untuk ini ya, prakteknya ini supaya ibu-ibu yang lain lebih pas dengarnya juga. Silakan Ibu Hikmah coba. Halo Ibu Hikmah. Kayaknya enggak monitor. Ibu Indah coba dibacakan sekali. Kami. Iya, yang surah Fusilat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Nah, ya alhamdulillah, masyaallah, barakallah.
Nah, sekarang coba diperhatikan Ibu-ibu sudah dapat semua ya surah Al-An'am 143 144. Nah, untuk yang di sini itu boleh dibaca dengan dua cara. Makanya disebut dengan tasil jaiz, yaitu boleh dibaca dengan matfar, boleh dibaca dengan tasil. Di ayat 143. Pada kata Qul adzakaraini adzakaraini ya, Bu. Nah, sekarang diperhatikan. Itu boleh dibaca dengan matfar. Jadi yang pertama itu saya baca dengan matfar. Mana contohnya? Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Itu dibaca dengan far. Sekarang dibaca tasil. Karena dia di situ ada dua hamzah ya. Qul a'adzakaraini. Jadi boleh dibaca seperti itu ya. Qul a'adzakaraini harrama amil unsayain. Sama dengan di ayat ke-44 144-nya ya, sama az-zakar. Nanti di surah Yunus juga ada kata Allahu yang Allahu. Nah, itu dibaca far. Kalau dibaca tasil bagaimana? Allahu, Allahu, ya seperti itu. Ibu Atia sudah dapat belum? Yang surah Al-An'am? Halo, Bu Atia. Siapa yang sudah dapat, Bu, surah Al-An'am? Saya Ustazah. Oke, silakan dibaca. Ibu Ida 143. Iya. Dari kul asad atau dari ayat dari awal ayat? Dari awal ayat aja bagusnya. Tapi Iya. membekas saja. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thamaniyata azwaj minal nithnaini wa minal ma'zirna wa minal ma'zisnain. Ma'ziz wa minal ma'zisnain. Qul adzakaraini Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Diperjelas ikhfa'nya. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Unsayain. Jadi kalau kita wakaf dengan madlin. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Amastamalat alaihi arhamul unsayain. Nabi'uni bi'ilmin. Laisa nabi'u langsung dirapatkan bibirnya. Nabi'uni bi'ilmin. Nabi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Nabi'uni, dua harokat. Nabi'uni bi'ilmin. Nabi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Ya, alhamdulillah. Coba Ibu Hasriani baca yang dengan tashil.
Sama di ayat 143 baca dengan tashil. Tadi kan Bu Ida baca dengan rom. Rom dengan matfat. Sekarang baca dengan tashil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thamaniyata azwaj min ad-dha'ni ithnain wa min al-ma'z ithnain. Qul adzakaraini Baca dengan tashil. Oh, Kalau yang panjang itu berarti baca dengan matfar. Qul adzakaraini Sama ini. Hah? Sama dengan yang di a'jami sama berarti di sini tidak dibaca dengan 6 ya. Qul a'adzakaraini Diseret kan dia di tasil dengan lembut. Iya, Mi. Ya, diringankan yang kedua. Ya, diringankan. Saya ulang balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thamaniyata azwaj min ad-dha'ni ithnain wa min al-ma'z ithnain. Qul astagfirullah. Qul iya, Mi. Qul a'adza. Iya, Mi, afwan, Mi. Qul الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi saya ulang, tashil ada 2, tashil wajib dan tashil jaiz. Tashil wajib itu adanya di surah Fusilat 44, itu wajib dibaca tashil, tidak boleh dibaca dengan fard. Sementara tashil jaiz itu boleh dibaca dengan matfa dan boleh dibaca dengan tashil. Ada di surah Al-An'am ayat 143 dan 144, di surah Yunus ayat 59 dan surah An-Naml ayat 59. Ya, ada di 3 surah ya, Bu. Nah, di Yunus itu katanya kata Allahu, di Allahu boleh dibaca seperti itu, boleh dibaca Allahu. Ya, jadi boleh dibaca tasil, boleh dibaca far. Ya, Bu. An-Naml ayat berapa, Mi? Afwan, Mi. An-Naml ayat 59. Oh, sama ulang, ini Yunus juga. Ya, Al-An'am 143 dan 144, Yunus ayat 59 dan An-Naml 59. Baik, sekarang kita pindah ke bacaan imalah. Maaf, Mi, tadi satunya apa? Ini Al-An'am, Yunus, An-Naml, sama satu apa lagi, Mi? Di Al-An'am itu 2 ayat, 143 dan 144. Oh iya. Ya, ada di 4 ayat ya. Oke, kita lanjut ya, Bu. Malam ini kita selesaikan, tinggal sedikit lagi. Jadi walaupun mungkin agak lewat sedikit waktunya, enggak apa-apa ya. Sekarang bacaan imalah yang terdapat dalam surah Hud ayat 14. Apa itu imalah? Memiringkan bacaan fathah ke kasroh. Ya. Jadi memiringkan bacaan fathah ke kasroh sehingga terdengar antara A dan I sehingga menjadi E. Ya, kalau ini kan sudah familiar sekali. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi tulisan majroha menjadi majreha. Jadi dibaca antara A dengan I. Ini tidak ada masalah ya, tinggal dihafalkan saja nama surahnya. Ya, bacaan imalah itu adanya sudah di surah Hud ayat 41. Baik,
Ibu Uci masih belum monitor? Ibu Iya, sudah monitor? iya, iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalar kabu fiha bismillahi majreha Bismillahi majreha wa mursaha Mursaha, 2 harokat, ada tobi'inya. wa mursaha salah kan? Iya, sudah betul. Wa mursaha inna rabbila ghafurur rahim. Iya, oke. Jadi tidak ada masalah ya, Bu ya. Nah, di sini ada bacaan lagi, Bu ya. Bacaan naqal tidak ada di buku, saya tambahkan saja. Bacaan naqal itu artinya memindahkan. Itu ada dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Ibu catat saja. Bacaan naqal artinya memindahkan, ada dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu memindahkan harokat pada hamzah ke huruf sebelumnya. Contohnya, ketika bacaan bi'sal ismu, harusnya bacaannya bi'sal ismu, ya. Tapi harokat pada hamzah dipindahkan ke lam di depannya, sehingga dibaca bi'salismu. Jadi bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu dalam surah Al-Hujurat. Kemudian ada namanya bacaan ibdal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dalam kalimat bi'salismu itu bacaan apa namanya? Atau berikan contoh bacaan naqal. Nah, ibu-ibu sudah tahu, oh yang bi'salismu. Mana contoh bacaan jimalah? Majreha. Mana contoh bacaan tasil? A'jami. Ya, itu jangan sampai dilupakan. Kemudian ada namanya bacaan ibdal. Ibdal itu mengganti, ya ibu-ibu, ini sebenarnya sudah kita pelajari di mana, di buku 1, ya, mengganti mengganti ketika ada 2 hamzah bertemu, itu hamzah yang kedua diganti menjadi mat yang sejenis, ya. Contohnya tuni, kan ada tu gitu ya. Jadi ada hamzah berturutan 2, tuni diganti menjadi ituni, ya. Tu diganti menjadi utu. Untuk apa? Untuk memudahkan, meringankan, ya, untuk meringankan bacaan. Nah, itu namanya bacaan ibdal, mengganti. Sudah bisa dibedakannya, Bu ya. Naqal tadi memindahkan harokat dari hamzah ke huruf sebelumnya, sementara ibdal mengganti hamzah yang kedua dengan mat yang sejenis. Jadi kalau hamzahnya di depan fathah, maka diganti dengan mat yang berharokat, diganti dengan alif. Kalau yang di depannya itu hamzahnya itu kasroh, maka hamzah yang kedua diganti dengan iya. Kalau hamzah yang pertama harokatnya dhamma, maka hamzah yang kedua diganti dengan waw, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Halaman 53. An-Nabr. An-Nabr fi tilawatil Qur'anil Karim. Sekarang kita belajar tentang nabar. Nabar itu artinya tekanan, ya, Bu. Adalah tekanan pada bagian huruf tertentu. Saya sudah ajarkan juga sedikit, saya sudah pernah singgung tentang nabar di pelajaran sebelumnya. Jadi nabar itu diberi tekanan supaya kita tahu bahwa oh di situ ada tasdid atau ada huruf-huruf tertentu. Nah, kapan-kapan saja nabar itu harus dibaca dalam ketika kita membaca Al-Qur'an, ya. Yang pertama, ketika kita waqaf
pada huruf bertasdid. Agar pendengar itu tahu bahwa huruf akhirnya itu merupakan huruf tasdid. Ya, contoh. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Nah, hayy itu namanya nabar. Ya, diberi tekanan di situ. Untuk contoh yang pertama, silakan Ibu Indah dibaca. 3 baris itu. Tiga baris ya, Mi? Iya. Contoh nomor 1. Oh, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Gitu kami. Iya, ditekan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Nah, oke, seperti itu. Nah, kecuali di nun tasdid, mim tasdid, kemudian di huruf-huruf qalqalah yang tasdid ya, karena itu sudah kamal ada. Seperti itu memang keadaannya. Jadi tidak perlu dibaca begini. Wa antum libasul lahun. Tidak perlu ya, karena memang dia sudah guna di situ. Wa antum libasul lahun. Jadi tidak perlu ada tekanan-tekanan ya. Yang kedua, tadi ketika kita waqaf pada huruf bertasdid, yang kedua ketika kita membaca huruf waw dan ya bertasdid itu diberi nabar ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Jadi tekanannya itu diperjelas ya. Oke, untuk contoh yang kedua silahkan Ibu Fitria dibaca. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ditekan sedikit. Zi kuwatin. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil Qista. Qalqalah kubra. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Kasihkan qalqalah kubronya. Bil qista. Bil qist. Ya, dia tebal qalqalahnya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Diperhatikan dulu di bitahiyat niufa. Diperhatikan ikhfanya ya. Kalau nafasnya mau habis enggak apa-apa, berhenti di sebelumnya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha
أو ردوها Oke, diulang. Dari Fahayyu. فهيوا بأحسن منها أو ردوها. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, pada perpindahan dari huruf mat kepada huruf pertama yang bertasydid, ya. Contohnya di mat lazim. Wa ma min dabbah. Jadi ada tekanannya, dabbatin fil ardh. Malhaqqah. Jadi jangan lurus-lurus, jangan malhaqqah. Jadi kayak tidak jelas tasdidnya, ya. Bu Hikmah silakan. Ya Umi. Hunna libasul Yang nomor 3. ha, Wa ma min afwan Mi. Wa ma dari sekat tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi diberi tekanan. Min dabbatin. wa ma min dabbatin gitu Mi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Dabbatin fil. Sin dengan fa, ifa. dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquh. Dari illa boleh? Illa 'alallahi. 2 harokat saja, 1 ayunan. Illa ala, jangan terlalu panjang, ya. Illa 'alallahi rizquha wa ma adraka mal haqqah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang dulu, ya. Ini mat lazim, wajib 6. Walau dallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang keempat, ibu-ibu, ketika wakof pada hamzah yang didahului oleh huruf mat atau lin. Contohnya, A'antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, ditekan, ya, sama. Silakan Ibu Atiyah. Ayo, Mi. Antum asyaddu khalqan amis sama. Ya. Wal musyrikatil dhanina bil Ya, diperhatikan dulu di zo itu pakai number juga, ya. Tadi sudah dicontohkan di atas. Wal musyrikatil
Dhonnina. والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وما أملك لك من الله من شيء. Ya, baik. Selanjutnya, yang kelima, ketika terdapat alif tasniyah, juga waw jamaah yang tidak terbaca karena bertemunya dua sukun agar tidak dianggap mufrad. Ya, contohnya, falamma dzaqasya jaroti, di situ ada waw jamaah ibu-ibu tapi dihapus ya, dihapus karena kenapa? Supaya dia bisa langsung masuk ke huruf berikutnya. Jadi kalau ada atau lebih singkatnya begini, bertemu dengan alif lam syamsiyah ya, habis alif lam hurufnya bertasdid. Falamma dzaqasyajarata badat lahuma, atau waqalal hamdu. Oke, silahkan Ibu Farida. Iya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma saw'atuhuma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana wastabaqal baba Ditekan alif lamnya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Iya. Fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin. Iya, insyaallah barakallah. Nah, kecuali pada kata da'awallah. Kenapa tidak boleh ditekan di sini? Karena wawnya nampak, ya, waw jamaahnya nampak. Yang lainnya itu tersembunyi, sehingga kenapa ditekan supaya tahu bahwa oh di situ ada sebenarnya ada waw jamaah di situ, ya. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, materi kita sudah selesai pekan ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk lebih memahami materi-materinya sehingga pekan depan insyaallah kita bisa ujian dengan baik. Ujiannya ada dua, saya ulang, bahwa ujian tilawah dan ujian pengetahuan. Nanti kita lihat pekan depan apakah cukup untuk langsung sekaligus ujian tilawah dan ujian pengetahuan atau kita bagi dua, ya. Nanti insya Allah kita lihat pekan depan. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Saya mohon maaf kalau agak lewat sedikit waktunya, karena kita harus menyelesaikan materi ini pada malam hari ini juga. Terima kasih dari saya. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari Umi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan malam ini mudah kita ingat, mudah kita amalkan, mudah kita ajarkan kembali, serta ketika menghadapi ujian insya Allah pekan depan kita semua bisa menjawab dengan baik. Ya, langsung saja sebelum kita tutup acara halaqah kita pada malam hari ini, mari kita ya sama-sama membaca hamdalah dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.